Welcome to Suara Hair Channel. Bagi beberapa orang ketika mereka datang ke orang yang dianggap paham tentang kopi, ojo-ojo cara aku salah. Kalau gosong nih salah, kalau rasa begini nih kurang tepat. Kalau kita dalam forum misalnya kayak kompetisi, pengujian kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar, dan kita ada di ruang tamu. Tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang keseharian mereka, atau hal-hal yang menarik pada diri mereka. Dan tamu kali ini spesial, ini teman lama cah jos lah. Iya, Asrida Ulinua. Kayak zaman Raina ya, Mas. Ya. Apa kabar, Ulin? Baik, Mas. Alhamdulillah. Mas Ahyar gimana? Alhamdulillah. Meskipun di rumah saja tapi tetap baik. Iya dong, harus. Asrida Ulinuha ini, Ulin ini, atribusinya sedabrek, jadi angel nyebutnya. Dia penulis, dia kolumnis, dia bakul kopi, dia berinteraksi cukup banyak dengan kawan-kawan Tionghoa, aktif di sana. Terus ini ngobrol apa? Akeh, Mas. Pertama bisa membicarakan masa lalu kita. Ojo nek bagi masa lalu. Kayak zaman Cielek ada duit. Ya. Kami pernah berada di satu komunitas bersama ya. Selain sama-sama UNES, sama-sama warga Gunung Pati. Iya. Ulin dulu masih UKM penerbitan apa sudah PP2M ya? Penerbitan UKM penerbitan ya. Jadi di Pers Mahasiswa di Nuansa. Ya, kami seangkatan lah. Waduh, ini orang pada cross check seangkatan serius nih. Gini, Lin. Ya, Mas. Hal yang sejak awal saya pengen nyuguh kopi Ulin untuk ngecek kopiku enak rasilin. Iya, kalau minum sama Mas Ahyar ya, Kak. Oh, yes. Tukang kopi itu pinter ngomong, Mas. Oke. Kita bicara soal kopi. Ya, Mas. Ulin ini seneng banget kalau diajak ngobrol soal kopi. Apa sih kopi menurut Ulin? Kopi itu kebahagiaan kalau buatku. Jadi satu katanya udah cukup itu. Bagaimana orang mesti menikmati kopi? Ya sana ya. Tapi serius loh, Mas. Itu pertanyaan yang sangat serius yang sering ditanyakan serius, orang. aku takon ora serius plus. Ngerti ya? Karena menurutku ya ngombe ngono. Gak usah mikir. Bagi beberapa orang ketika mereka datang ke orang yang dianggap paham tentang kopi, ojo-ojo cara aku salah, ojo-ojo rasa iki ora tenanan ngono. Rasa yang dulu pernah ada. Ulin ini founder, pendiri, pengelola warung kopi alam. Dulu di Pecinan, sekarang pindah ke tempat baru di Jalan Singosari Timur. Leburan ya? Jalan Singosari, Kota Semarang. Nah, saya belum ke sana. Iya. Utang berarti, Mas, aku udah sampai Utangnya sini. double sampai pindah. Nah, banyak orang kan ngopi perlu pakai, aku pengen ngopi perlu pakai alat ini nih supaya lebih. Benar gak sih begitu? Bisa iya, bisa tidak. Nah, ini nyambung sih mau ya. Karena sering banget orang datang dengan pertanyaan yang sama ke aku. Maksudnya dianggap aku udah ahli banget gitu. Kalau khusus, tapi sih, karena kebutuhan mentoring, jadi tetap ngambil sertifikat gue. Gue kebutuhan kerjaan, Mas. Nek arah saingannya Aditaru Praceka lah ya. Aduh, kuis tekan luar negeri sertifikatnya orgo larang aku. Lah ngene, Mas. Kalau buatku tuh menikmati kopi sederhana aja. Kita seneng nikmati, nggak seneng ya wis. Orang nggak bisa mengklaim kopi yang aku minum nggak enak bagi dia. Nah kan bagi kamu, bagi saya enak kok gitu. Maka yang aku ambil karena aku juga punya basis penelitian Chinese yang dimana mereka punya tradisi kopi juga. Yang aku ambil itu traditional style-nya, bahwa ada informasi yang aku harus sampaikan. Kopi itu nggak dakik-dakik ketika dalam tataran menikmati. Lah, jadi cara menikmati kopi ya diseruput saja gitu. Iya, masuk panas-panas, ngonyo. Untung kopi ini agak adem, karena dari waktu
Ulin datang sama saya bikin kopi ada jaraknya gitu. Maksudnya aku udah lama. Oke. Dari cara tradisional dulu nih kopi. Orang kawan-kawan generasi baru pengopi ya mengatakan salah kopimu kegosongan. Misalnya gini nih, saya kan terdidik oleh kopi kampung gitu ya. Nek ora ireng gak asik. Nek ora di Sok banyu panas. gak asik. Itu penilaian itu menjadi benar. Maksudnya gini, oh kalau gosong nih salah, kalau rasa begini nih kurang tepat. Kalau kita dalam forum misalnya kayak kompetisi, pengujian kopi, karena kerjaanku salah satunya adalah cupping. Cupping itu kita ngokop kopi untuk menemukan notes. Notes itu rasa-rasa yang di dalamnya ada, misalnya gini, kayak misalnya Arabica. Kira rasa-rasa yang dulu pernah ada gitu. Siapa tahu pernah ada terus bilang gitu. Iya. Aku harus menemukannya. Nah itu aku pekerjaannya itu Mas. Jadi misalnya gini, oh Arabica dari Kerinci atau Arabica dari Bali, dia punya jeruk. Kalau orang rasa-rasa jeruk gitu ya? Iya ada sitrusnya, jeruk apa nih? Kadang gini, jeruk itu kan punya macam-macam jenis. Kayak ini aja nih, jeruk ini dengan itu jeruk sunkist. pasar itu. Iya, tapi rasanya kan berbeda. Misalnya sunkist lah, atau jeruk yang lemon, jeruk apa nih. Orang-orang yang kerjaannya kayak aku ini yang menemukan, tapi juga nggak saklek. Artinya gini, yang aku temukan bisa jadi tidak ditemukan orang lain, dan ketika orang lain menemukan rasa itu, aku nggak nemu. Faktornya apa? Banyak macam-macam. Nah, kita ngomong kopi ini salah, kopi ini harusnya ada rasa ini. Itu ketika di forum kompetisi atau penilaian atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang memang harus menemukan itu. Tapi dalam batasan kita minum kopi aja, ya nggak usah pakai begitu kalau aku. Aku merasa nggak penting, walaupun gini, kerjaanku harian gitu ya. Ketika orang nyuguhin kopi ke aku, gimana kopinya, enak nggak? Enak? Layak mana bui? Nggak enak, takon balik lah. Lagi aku tamu kurang ajar gitu. Aku banyak orang lain juga gitu yang terdidik tadi kopi harus air panas lah, harus hitam lah, harus pahit lah. Nggak salah menurutku. Iya nggak salah. Harus ku pertahankan. Iya Mas, betul. Karena gini, biyen ya Mas. Ya. Kayak zaman aku kuliah ya. Gunung Pati kan cek ngono kayak Mas. Belum ada orang ngopi waktu itu. Ada. Mosok. Oh. Awal mula ketika aku datang di kos-kosan, mbah kosku punya ngerai kopi. Lalu aku lari ke dapur. Aku seneng kopi tuh dari zaman aku SMA. Aku lari ke dapur. Ini apa? Gitu. Maksudnya aku tahu kopi ya tidak pernah tahu proses masaknya langsung. Taunya sudah bubuk gitu ya? Iya, bubuk atau biji yang digiling ya. Tapi zaman segitu kan jarang orang giling biji ya. Terlalu mahal. Iya, nggak punya gilingannya, mahal bener. Terus dia mencampur dengan kadang beras lah, jagung lah. Nanti ada kadang teori. Ada yang pakai apa? Kelapa ya. Potongan kelapa. Dan cikalang gitulah ya. Betul. Itu yang akhirnya jadi dasar salah satu penelitianku. Orang Semarang, makanya di tempatku ada kopi Semarangan. Walaupun tidak persis sama, karena kesulitannya juga tinggi ternyata. Si mbahnya nih bilang kalau kopinya nggak gosong ya nggak mateng. Tapi begitu aku masuk ke kelas, kan setelah perjalanan itu terus mulai muncul para pendekar-pendekar kopi yang ngomong ini salah, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Terus aku mulai belajar di kelas, hal yang berbeda terjadi. Secara umum ketika menikmati kopi tiba-tiba orang bisa nyalah-nyalain kopi. Yang aku juga bertanya, ndak iya tenan gitu. Karena setelah ketemu mbahnya ini, aku ketemu lagi dengan beberapa ahli kopi lain, tidak dalam kelas. Tidak pernah sekalipun para ahli kopi itu karena aku bilang ahli, dia punya sertifikat yang taraf internasional, Mas. Ya obrolan begini bukan dalam kelas untungnya. Dan sekalipun dia tidak pernah mengatakan kopi ini salah. Iya. Kalau kita ngomong kopi harus gosong nggak sih? Dia bilang boleh, tetapi sebaiknya tidak. Lah artinya kan nggak nyalahin tuh. Keren gitulah ya. Iya. Jadi kopiku ini sebaiknya bagaimana? Iya. Tapi yo iki nek mengkorelasikan dengan kerjaan ya Mas. Aku wis ngerti tadi kopi ini disangrai rodok gosong. Jadi
bukan medium to dark, tapi dark Iya. gelap lagi gitu. Dan itu Kampung tidak banget salah. gitu lah ya. Style kampung gitu. Tapi ini tidak sekampung, tidak segelap yang beberapa dekade lalu. Jadi kalau lalu itu kayak Ini sudah areng. mau belajar dikit gitu. Kita yang ireng, tapi orang areng banget Ya, ngono, ya. Mas. Kalau ini masih coklat sih. Coklat tua gitu lah ya. Full city, oke, isi tayo boy. Tak ngono gue, Mas. Aku ramuding. Lah kan, makanya kan Ya, jadi ya. nggak asik ya, Mas. Ya, ya. Ketika harus bicarakan, oh ini medium to dark, dark. Jadi to kopi itu dark. nggak harus mudeng. Yang penting bisa menikmati gitu ya. Dalam tataran menikmati ya ngono, yang penting rasa enak. Hmm. Apalagi makanya kan dia pencair, bukan bentuknya aja ya, pencair segala macam suasana ya. Itu soal bahan dasarnya ya. Soal entah pupuknya, soal entah binnya gitu. Cara ngolah menjadi minuman kopi. Oke, kita teknis ya. Nah, iyalah. Ngomongin teknis ya. Ini kesempatan. Jadi, Kursus aduh, singkat gitu lah. Anda semua yang nonton hari ini tolong ya kirimkan Nanti saya bayaran Anda ke nomor rekening di bawah ini karena saya ngasih tulis tutorial gratis. tutorial. Kopi itu tergantung dulu orang mana yang minum. Kayak contohnya kalau di daerah Timur Tengahan, adat mereka kalau nyangrai kopi itu nggak sampai jadi coklat. Jadi rada hijau, kuning-kuning. Oh, iya, iya. Jadi kalau yang makanya Sebelum medium gitu lah ya. sebelum light. Jadi Cek mentah lah kira-kira Iya. kalau disuguhkan ke orang sini. setengah mateng. Kalau di itu ada namanya baris tingkat kematangan gitu. Yang Katakanlah 1 sampai 10 gitu misalnya. kalau di kopi sih nggak pakai angka ya. Jadi ada istilah macam-macam. Yang dasar itu light, rodok terang, tapi sudah coklat gitu. Terus medium, tengahan, terus dark. Di antara itu ada light to medium, medium to dark. Darknya tuh masih ada beberapa level lagi namanya gitu. Sampai akhirnya Sampai menjadi charcoal. Iya. Yang dimasak mbah-mbah zaman dulu tuh charcoal. Udah jadi areng gitu. Dan bagi mereka tidak salah. Ya. Dan aku nggak bisa nyalain mereka. Oh iya, bisa menikmati. Iya, tapi kalau untuk menikmati, benar-benar menikmati, nggak harus orang pinter kopi punya sertifikat mana ya, Mas? Ya, ya. Sebaiknya, nah ini mulai nih, padahal bicara Oke. nih. Jangan minum kopi yang disangrai sampai areng. Aku mengibaratkan gini, semua orang pasti senang ayam. Misalnya nih, Ya. yang hadirnya semua senang ayam, kita bikin ayam bakar. Ayam bakar yang dibakar agak gosong dikit dengan gosong semua sampai ke tulang, lebih enak mana? Nah, Ya, itu aja logikanya sih. Jadi karena kopi, apalagi sekarang orang wawasannya juga lebih bagus, Ya. pengetahuan juga sekarang lebih terbuka, Bahwa ada jenis kopi di luar sana yang berbagai macam gitu. berbagai macam dan setiap jenis kopi di setiap tempat, maksudnya jenisnya sama nih, misalnya robusta apa, tempatnya beda, rasanya bisa beda. Nah, sangat disayangkan kalau rasa yang dipunya kopi itu yang enak, akhirnya jadi gosong. Kita nggak bisa ngerasain apa-apa selain gosongnya aja. Jadi kalau sudah jadi bentuk areng gitu, digosong sampai di roasting sampai jenis areng, kopi apapun rasanya akan jadi flat gitu ya. Jadi sama gitu. Gosong tak Mas. Contohnya gini ya, kopi itu ada yang kalau robusta nih, ini memang lagi bicara teknis. Iya loh. Nomor rekening tolong ya nanti dicantumkan. Wah, SKS nih. Kalau robusta itu dia punya kecenderungan nati, kacang itu atau chocolatey, seperti coklat. Rasanya ini ya. Ya rasanya. Oke. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki rasa buah. Cherry gitu. Cherry itu kalau kayak kita makan ya buah cherry itu kayak ada asam-asamnya, ada sepet-sepetnya, ada apa ya. Nah, kopi juga punya itu. Tapi berbeda karena yang kita makan kan bijinya. Tapi dia kan tetap nyimpen rasa dari buahnya. Bukan daging buahnya gitu ya. Bahkan ketika aku nyoba kopi itu di kerjaanku ya Mas. Jadi aku nggak bisa judge. Kalau aku lagi minum kopi ini bukan kerjaannya, lagi nyantai doang, aku nggak bisa judge kopi ini gitu. Misalnya ada rasa, aku nemuin kayak cotton candy ya tuh, permen kapas lah, atau misalnya kayak chestnut. Tapi tipis gitu ya? Bisa iya, bisa tidak. Bisa tebel juga? Bisa tebel juga. Jadi apanya itu yang bikin faktor rasa lain itu? Yang bikin rasa itu keluar, pertama
penyangkraian. Nah, Di taraf penyeduhan ya Mas. Tapi Oke. kalau dari hulu ke hilir tuh semuanya pengaruh sih. mulai dari petik. Mulai dari dipetik nanem. Mulai dari nanem. Oke. Rasa itu didapat mulai dari nanem. Hmm. Jadi bibit itu kita bisa dapat seperti benih anak nih kita nih. Hmm. Sama, sumber benihnya sama. Oke. Ditanam di tanah yang sama. Pada waktu yang berbeda, mukanya bisa beda loh. Sifat-sifatnya juga bisa beda, rasanya beda gitu. Aku ya bingung ke anakku bisa keren ngono. Ya berarti programnya berhasil. Oke. Jadi kalau ngomong soal kopi saja, iso gak rampung iki podcastku iso 2 tahun gitu ya. Bisa Mas. Jadi punya bahan banyak malah. Jadi nggak usah pusing mikirin mau konten Oke. lagi kalau untuk kopi. Ini ide nih, bikin podcast khusus Tentang soal kopi. Itu banyak banget Mas. Tapi aku ora ahli ya. Materi gampang aku kasih. Oke. Rembukan belakangan gitu Oh ya. siap. Oke, terima kasih atas kehadirannya di studio yang terocah kalau hujan Iya. ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari perbincangan kita ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan sedari tadi perbincangan saya dan Ulin. Jika ada hal yang bermanfaat, silakan share. Mudah-mudahan manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang bisa menjadi tambahan energi bagi saya untuk membuat konten yang seperti ini. Oh ya, jika Anda punya request seseorang dihadirkan di ruang tamu, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga japri, DM. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya RM Permana. Yuk berbagi cahaya. Bum, bum, bum.